melon umum di luar sana itu paling sekitar di bawah 10 ya Mas? Di bawah 10. Jadi kalau kita tanam di lahan biasa, itu biasanya masih di bawah 10. Tapi karena kita ini benar-benar memanjakan melon dengan menggunakan nutrisi yang sangat cukup lewat air ya, lewat sirkulasi air, itu bisa mencapai di atas 14. Itu panen ya. Kalau dibiarkan 2-3 hari, itu bisa sampai 17-18. Itu pengalaman kami. Nah, kita bisa melihat ya breaknya yang benar berapa. Kita akan Break itu apa? oh ya, break itu kadar gula. Jadi break itu kadar gula dengan menggunakan alat refraktometer namanya ya. Mungkin bisa tunjukkan Mas Dewi. Ini adalah alatnya. Ini menggunakan refraktometer, nanti ditaruh di ujung sini, ini buka ya. Ini buka, ditaruh di sini, kemudian tinggal dilihat nanti akan keluar angkanya di situ. Ada skalanya gitu. Jadi di situ akan ada angka 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, semakin manis, semakin tinggi angkanya. Nah, kita mungkin bisa coba. Oke, Mitra Rasa, untuk lebih jelasnya berapa kadar gula melon kita bisa panen langsung yang ada di depan kita. Kita panen Ayo yang kita di depan ikuti. aja. Nanti kita ukur kadar gulanya berapa. Jadi ya. ini Ya. yang di depan ini tidak di greenhouse, jadi kita Ya. ada dua pola. Kita coba juga walaupun dalam skala kecil, bagaimana budidaya melon di tempat yang benar-benar terbuka. Ya. Sing ndi, Bang? Mana? Tadi yang mau dipanen mana ini? Boleh yang kuning, boleh Yang kuning aja yang menarik, yang gede itu ya. cukup. Nih, Mitra Nasa, nanti kita bisa ukur breaknya, guntingnya mana? Guntingnya. Ya. Nanti kita ukur ya, tapi ukur fresh. Nanti kita ukur dulu yang fresh sama yang sudah disimpan sekitar 3-4 hari. Ya, ini tunjukkan nih, Pak Gus. Ini Nanti kita ukur, ini yang fresh langsung dari apa? fresh from the oven. Langsung panen ya. Nanti sama yang sudah kita panen kita Ya. bandingkan. Oke, kita kembali ke sana, ambil ngukur. Seperti ini yang 70. Nah, ini yang umurnya 70 hari ini, Mas. 7 harian. Sudah panen. Tapi manis sekali ini nanti. Dalamnya oranye ya, Mas. Oranye. Ini langsung oke. Nah, ini bentuknya seperti itu. Mas Devi mungkin bisa dibantu untuk pengukurannya. Iya. Di anu sedikit aja, sedikit. Nah, manis. Ini yang apa? Belum. Nah, ini bisa nggak ini anu? Bisa. Coba Mas. Coba. Ini yang sudah Ini yang layak sudah dipetik. 2-3 hari Iya. diperam, ini breaknya atau kadar gulanya 17, bisa dilihat. Bisa nggak? Ini kan tadi. Ini gimana? Ini. Nah, itu angkanya gitu. Ngomong bagus. Nah, itu angkanya. Berapa itu? 17 ya. Batasan antara yang putih Mm-mm. dan yang biru itu. Batasan antara yang putih yang biru itu 17 ya. Nah, ini yang 17 tadi, Mas. Coba. Wah, biasa, Mas. Ini masukan kepada saudara-saudara generasi penerus pertanian ya, yang banyak sekarang ini meninggalkan dunia pertanian karena mereka melihat pertanian identik dengan satu hal yang kotor, ya bau dan sebagainya. Ini alternatif pertanian masa depan ya.
Nah, alternatif pertanian Mas, bukan untuk membunuh pertanian tradisional, tapi ini adalah silakan dipilih. Ini jangka panjang, bisa sampai 10 tahun ini, ya, tanpa perawatan, bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau misalnya pakai plastik, 6 tahun, 7 tahun baru diganti plastiknya. Jadi begitu kira-kira gambaran tentang pertanian greenhouse atau hidroponik ya. Semuanya memang harus mempelajarinya, kelasnya sudah harusnya seperti ini. Jangan pelajari yang sederhana. Nah, kalau ini mau di downgrade ke sederhana itu lebih mudah. Tapi kalau kita belajar yang sederhana dulu, ya, kemudian suatu saat kita ingin yang lebih tinggi ya, bahan-bahannya lebih tinggi, kemudian sistem budidayanya lebih tinggi, itu akan kesulitan. Nah, makanya lebih bagus yang lebih tinggi saja kita kuasai, sehingga ketika kita downgrade ke yang lebih rendah, itu lebih mudah bagi kita. Ya, seperti ini harus ada mungkin saya tunjukkan Mas Dimas, ada ininya ada tandon airnya seperti ini, bisa ini adalah tandon air. Disinilah kita melakukan pemupukan, ya. Pemupukan dilakukan di sini, baik pupuk Green Star, BSA, kemudian nasamiknya itu di sini. Nanti kita berapa hari sekali Mas Devi? Itu bisa 3 hari sekali nambah. 3 hari sekali, dan itu diukur apa ya? PPM-nya ya. Berapa kandungan nutrisinya, kemudian pH-nya. Kami hanya itu mengendalikannya. Jadi yang dijaga apa Mas? Yang dijaga supaya stabil PPM-nya? Ya, PPM-nya itu berapa kalau melon? termasuk ada alatnya Mas, bisa tunjukkan? Ada, bentar. Mas David? TDS meter sama pH, Mas. Jadi itu yang harus dikendalikan di sehari-harinya ya, PPM-nya nggak boleh turun, nggak boleh kelebihan. Kalau Ringnya berapa Mas? ringnya ya itu 800 itu paling naik boleh 50, tapi di bawahnya juga 50, diusahakan seperti itu. 850, 750 sampai 850 ya, kayak gitu. Terus untuk pH-nya itu nggak boleh di bawah 5,5, jadi 5,5 sampai 6. Jadi pH-nya itu. Sekalian mengukur TDS-nya, Mas David. TDS-nya Mas. Jadi supaya semuanya tahu benar. Jadi ini nanti yang kita puter ya, kita puter ke peralon-peralon, ke media ini kita putar, ini jalan terus ya, jalan terus, jadi pompa ya. Ini dengan menggunakan pompa, jadi berputar terus. Pompanya cukup hemat, jadi pakai yang 30 watt itu sudah cukup, jadi nggak terlalu akuarium ya? Ya, akuarium, pompa celup akuarium. Ditaruh di bawah ini supaya menjaga suhunya nggak tinggi, jadi suhu di nutrisi ini nggak boleh lebih. Dengan menggunakan TDS. Ya, dibuka dulu. Ya. Berapa itu? Mas Hafid? Berapa itu? 878. 876. 880 lah. Ya, 880. Nah, ini sudah agak tinggi sedikit karena baru ini ya, baru ditambah ya. Ya. Jadi masih oke lah, nggak masalah. Jadi ini TDS ini harus dijaga, ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Karena efeknya nanti akan berimbas ke pembentukan buah. Ringnya berapa tuh? Kalau 750 sampai 850 harusnya. Ya. Ini 890. 90. Ya, 890. Ini masih oke dong, tidak masalah. Nah ini tadi kenapa dibuat seperti ini, tujuannya supaya suhunya bisa stabil, jadi tidak panas ya. Nah ini yang kita siapkan itu TDS meter, kemudian pH air, pH meter air, terus kemudian mungkin kalau perlu termometer ruangan, sama barometer itu kelembapan. Itu kelembapan juga agak mahal juga alatnya Mas. Ya. Iya. Nah ini seharusnya waring seperti ini, karena ini tetangga kita ini perumahan, jadi kita sebenarnya seperti ini semuanya. Jaring panas ya? Sekali karena tidak ada sirkulasi udara dari sana. Jaring. Praktis hanya dari sini udaranya, sehingga panas sekali. Ya.
efek kurang dan lebihnya itu Pak, PDS tadi Pak, kalau pupuknya kurang apa? Tadi kan kelebihan, efeknya kenapa Pak? Ya. Tentu saja kalau kelebihan itu sebenarnya kan mubadir ya, artinya kenapa cukup pada ring tersebut harus diberi tinggi itu faktornya ya di hemat di nutrisinya kayak gitu. Kalau kurang, nah itu tentu saja berimbas pada proses fotosintesis, proses penyerapan nutrisinya untuk pembentukan buah dan pertumbuhan dahan dan daun itu tidak bisa sempurna kayak gitu. Ini mungkin bisa diceritakan tiap lubang jaraknya berapa Mas? Tiap lubang satu pralon itu. Iya. Ini masing-masing meja itu lebarnya 50, panjangnya 6 meter. Ya, kita pakai jarak antar titik tanamnya itu masing-masing di paralon itu 50 cm. Jadi masing-masing paralon itu ada 12 titik tanam. Kali 4 di dalam satu meja berarti kan 48. 48, nah ini ada 9 ya, 9 meja, jadi 48 kali 9 ya, ketemunya ya itulah kurang lebihnya 500 tanaman seperti itu. Cukup padat karena kita berpikirnya kan di dalam satu meja itu seperti diibaratkan kalau di lahan itu bedengan yang nutrisinya cukup subur gitu ya, cukup banyak. Jadi anggapannya ini sebuah bedengan yang subur sehingga pada kerapatan itu untuk pertumbuhannya itu sudah nggak ada masalah. Tinggal ini masalah pengaturan sinar aja di sini karena mendung-mendung terus, sehingga itu yang harus disikapi untuk penanganan ke depan. Oke. Terus ini Mas mau tanya, ini saya ya, walaupun saya ini juga ikut terlibat di sini, namun ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya pemupukannya tidak lewat sirkulasi air, pemupukannya dengan sistem penyemprotan, kira-kira bisa nggak Mas? Kalau sifatnya tambahan itu malah dianjurkan. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan juga. Jadi nasamik yang ada itu sebenarnya bisa diaplikasikan di daun sebagai foliar ya, gitu. Itu akan menambah kesuburan juga. Seperti itu. Terus yang model di depan itu namanya vertigasi Mas ya? Vertigasi itu dengan penyiraman model manual ya, kebetulan manual ya. Jadi menggunakan polybag saja, isinya kokopit ya, murni kokopit, kemudian ya disiram manual. Ya, Satu hari berapa kali Mas? Itu untuk nutrisinya 1 kali, kemudian selebihnya air mengikuti kondisi, ketika kurang kering ya ditambah gitu aja. Di bawah apa disemprot ya Pak? Aplikasi Korin itu gimana Mas? Aplikasi Korin kalau masalah dosisnya paling sudah di kemasannya sudah ada. Itu selama aplikasi di sini kita semprot dari batang sampai ke semua daun. Bawah daun, atas daun. Bahkan dari ini media. Ya, dari media. Kita semprot sampai atas. Kita mandikan lah dengan Korin. Ya. Sangat efektif, tidak ada gangguan hama dan penyakit nggak kita temukan sampai dengan panen. Jadi buahnya sehat tanpa pestisida. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi Mas? Oke. Sudah. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Fahmi Rosadi dan Pak Derby. Nanti kita bisa ikuti inovasi-inovasi apa lagi yang akan beliau sampaikan kepada kita, terutama untuk budidaya melon ini. Nah, sampai ketemu di inovasi-inovasi selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tetap semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Sukses buat semua.